Salam sejahtera dalam Kristus. Salam. Selamat datang dan kita bertemu kembali pada perkuliahan pendidikan agama Kristen. Hari ini kita memasuki pertemuan kedua dan ketiga ya, karena materinya banyak. Jadi kita akan sampaikan di sini seluruh materinya. Topik atau tema yang diangkat pada pertemuan hari ini adalah Allah dalam kepercayaan Kristen. Baik, tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pendidikan agama Kristen pada hari ini mampu menjelaskan tentang Allah dalam kepercayaan Kristen atau Nasrani. Nah, selanjutnya bahasan yang akan kita pelajari, sasaran pembelajarannya adalah yang pertama menelusuri kesaksian Alkitab tentang Allah yang dipercayai oleh umat Kristen. Yang kedua adalah implikasi kepercayaan kepada Allah sebagai pencipta, penyelamat, pembaharu ciptaannya. Berikutnya adalah menggali teologi Kristen, isu krusial tentang hakikat Allah. Nah, kita juga akan membahas tentang ibadah, sikap dan tanggung jawab moral kita kepada Allah seperti apa. Dan yang terakhir adalah kepercayaan kepada Allah dalam pengalaman keberagaman. Mari kita bahas satu persatu. Kita akan mencoba menelaah dari Alkitab, dari kitab suci yang kita anut, yang kita percayai. Di sana banyak sekali tentang tulisan-tulisan yang menceritakan tentang Allah, tentang Sang Pencipta, tentang Khalik. Nah, kita akan mencoba membuat beberapa kesimpulan dari Alkitab itu. Kalau kita bahas setiap Alkitabnya, kita tahu ada 66 Alkitab. Tapi kalau kita bahas satu per Alkitabnya kan terlalu lama. Jadi ini kita menyimpulkan atau membuat sebuah summary dari keseluruhan Alkitab itu yang menyatakan bahwa Allah itu memang ada dan tertulis dalam kitab suci secara umum dalam kitab Nasrani atau orang Kristen. Yang pertama, Allah adalah sebagai Sang Pencipta. Di sini menyatakan bahwa Allah itu adalah pencipta langit dan seluruh isinya, termasuk manusia. Ya, kita bisa lihat di kitab Kejadian 1 dan 2 dan itu kita semuanya pasti hafal. Kita tahu ya karena setiap hari kita ibadah selalu mengingatkan kita di-refresh untuk selalu memperdalam, mempercayai atau mempelajari kedalaman yang tertulis dan tertuang dalam kitab suci. Ya, kita bisa melihat di sana proses penciptaan Allah, ya, langit dan bumi dan seluruh isinya itu tertuang dalam Perjanjian Lama di Kejadian 1 dan 2. Di sini menyatakan bahwa kekristenan itu sangat percaya akan adanya penciptaan di balik keberadaan dunia yang begitu menakjubkan. Ya, kita tahu ya banyak penemuan-penemuan sejarah ilmuwan menyatakan manusia berasal dari kera dan sebagainya, tapi sebagai penganut Kristen atau penganut Nasrani kita sangat percaya bahwa Allah itu adalah pencipta, ya, di balik semua yang ada di dunia ini, di balik kita ada di dunia ini sebagai manusia, Allah merupakan pencipta dan pencipta yang sangat pribadi yang maha kuasa. Jadi Allah itu pencipta yang maha kuasa. Yang kedua, sebutan Allah ya itu juga tertuang di dalam Yohanes 3 ayat 16. Di sana menyatakan bahwa Allah itu merupakan atau disebut sebagai penyelamat. Ya, kita tahu karena begitu besar kasih Allah dan sebagainya, kita sudah hafal ya Yohanes 3 ayat 16. Allah sebagai penyelamat bukan monopoli perjanjian baru, tetapi sudah ada dalam perjanjian lama. Artinya di dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan dan tertuang ya nubuat itu berlaku atau terjadi digenapi di perjanjian baru. Sekali lagi kata-kata Allah sebagai penyelamat bukan monopoli perjanjian baru, tapi dari sejak perjanjian lama itu sudah ada. Karena itu makanya perjanjian lama tidak pernah hilang, ya. Tetapi bukan berarti kita harus percaya perjanjian baru saja, tidak. Tetapi dua-duanya harus kita percaya, karena perjanjian lama dan perjanjian baru adalah nubuatan yang tertuang di perjanjian lama digenapi di perjanjian baru. Nah, umat perjanjian lama mempunyai syahadat, ya, pengakuan percaya bahwa Allah itu menyelamatkan. Bisa kita lihat pada Keluaran 14 pasal 3, 13 dan Mazmur 3 ayat 8 atau 62 ayat 2 sampai 3. Kita bisa baca kembali, bisa buka Alkitabnya masing-masing, kita akan cek di sana memang bahwa Allah adalah penyelamat. Selanjutnya, kesimpulan lain atau yang menyatakan bahwa Allah itu memang
tertulis dalam kitab suci? Ya, karena Allah sang pembaharu ciptaannya. Di sini dijelaskan atau ditegaskan pokok kepercayaan yang mendasar ketiga ini tentang Allah adalah Allah sebagai pembaharu ciptaannya yang menyatakan diri dalam Roh Kudus. Jadi Allah itu sebagai pembaharu ciptaannya yang seringkali disebut oleh umat Nasrani disebut Roh Kudus. Nah, apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu juga disebut sebagai Roh Allah dan juga Roh Yesus, Roh Yesus Kristus. Dan dengan demikian, ia adalah Allah. Allah adalah Kristus, Kristus atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah Roh Allah. Artinya, Yesus, Allah, Roh Kudus itu adalah satu. Ya, jadi tiga-tiganya adalah Allah itu sendiri. Nah, kita juga melihat di beberapa kutipan-kutipan di dalam kitab suci yang menyatakan bahwa Allah itu bisa dibilang sebagai roh adanya, bisa tertuang atau dibaca, bisa dicek kembali pada kitab suci kita masing-masing dalam Yohanes 4 ayat 24. Roh Kudus memiliki semua ciri keilahian, sama seperti yang dimiliki oleh Allah, yakni Maha Hadir, Maha Tahu, Maha Kuasa. Bisa kita lihat di dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 16, Lukas 1 ayat 35, dan Kisah pasal 1 ayat 8. Nah, yang berikutnya adalah kesimpulan lain adalah menyatakan di dalam kitab suci menyembah Allah, ya, menyembah Allah yang menyatakan diri sebagai Bapa Pencipta, Yesus Penyelamat, Roh Kudus Pembaharu. Artinya gini, sebagai seorang Nasrani, kalau kita menyembah Allah berarti kita juga menyembah menyatakan diri sebagai Yesus itu atau Allah itu sebagai Bapa Pencipta, Yesus Penyelamat, dan Roh Kudus Pembaharu dan Penolong. Nah, kita akan melihat implikasi kepercayaan kepada Tuhan Sang Pencipta. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana implikasi kita atau kepercayaan manusia itu kepada Tuhan Sang Pencipta. Yang pertama, kita harus percaya, kita harus tahu bahwa Allah adalah pencipta. Sebagai orang Nasrani, kita percaya itu, dan itu sudah terus tertuang, digaungkan, dan itu sudah terpatri dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya, Allah adalah sumber kehidupan dan keberadaan kita. Di mana kita berada, disitulah Allah hadir menyertai kita. Nah, jadi Allah adalah sumber kehidupan dan keberadaan kita. Manusia tergantung dengan Allah. Sebagai orang pengikut Yesus atau Nasrani, kita sebagai manusia akan selalu bergantung kepada Allah. Manusia milik Allah Sang Pencipta. Ya, kita setuju karena kita adalah ciptaan Allah. Jadi kita adalah milik Tuhan. Karena kita milik Tuhan berarti kita harus mengabdi, kita harus mengikuti ajaran, mengikuti apa yang dinubuatkan oleh Tuhan kepada kita. Allah berdaulat atas hidup dan tujuan hidup manusia. Iya, kita setuju. Karena Allah mampu. Allah memampukan dan mengetahui tujuan hidup atau menetapkan tujuan hidup manusia. Ya. Dan yang berikutnya Allah yang berhak atas hidup manusia. Karena kita manusia adalah milik Allah dan kita wajib memuliakan Allah. Oke. Berikutnya yang kedua, implikasi kita sebagai manusia dalam kepercayaan kita kepada Tuhan Sang Pencipta. Yang kedua, pengakuan dan kepercayaan akan kemahakuasaan dan kebesaran Allah itu terlihat pada diri manusia di mana kita sebagai manusia atau mendorong kita untuk mengagumi kebesaran penciptaan Tuhan. Sekali lagi, karena kita percaya Tuhan, karena kita milik Tuhan, karena kita ciptaan Tuhan, otomatis kita terdorong untuk mengagumi kebesaran ciptaannya. Yang kedua, mendorong kita sebagai manusia untuk selalu bersyukur dan beribadah kepada Tuhan. Sebagai umat Kristen atau sebagai umat Nasrani, ya, atau pengikut Yesus, kita memang wajib beribadah dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, kita diajarkan untuk memiliki rasa kagum dan selalu bersyukur serta memuji Tuhan. Kita jangan lupa selalu berdoa dan mohon pertolongannya. Karena kalau kita percaya Tuhan, kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan memimpin kita, Tuhan akan memampukan kita, dan Tuhan pasti akan menolong setiap permasalahan hidup kita, setiap apa yang kita inginkan Tuhan tahu. Tuhan tidak tidur karena Tuhan akan bersama dengan kita dimanapun kita berada. Nah, ini adalah implikasi kedua. Nah, sekarang kita melihat implikasi kepercayaan atau implikasi atau kita sebagai manusia percaya kepada Tuhan sebagai penyelamat dalam kehidupan praktis. Kalau yang pertama tadi, manusia, implikasi kita sebagai umat manusia
mempercayai Tuhan sebagai Allah Sang Pencipta. Nah, sekarang kita menerapkan bahwa manusia itu juga percaya kepada Tuhan sebagai penyelamat kehidupan praktis. Nah, yang pertama, ya, disebut sebagai penyelamat kehidupan praktis karena Allah yang Maha Kuasa, Maha Agung, yang hebat, serta kita wajib menyembah. Ya, saya tekankan di sini, Allah atau Tuhan itu Maha Agung, Maha Kuasa, dan super hebat, sehingga kita wajib menyembah Tuhan Allah. Allah adalah penyelamat, di mana Allah akan menunjuk kepada hakikatnya kepada kita dengan penuh kasih, ya, menyelamatkan kita dengan kasih. Yang berikutnya, poin berikutnya adalah Allah tidak hanya mengasihi, tetapi Ia adalah kasih itu sendiri. Kita lihat di Yohanes 4 ayat 8b, ya, menyatakan dan juga 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 itu menyatakan bahwa percaya adalah suatu respon manusia, ya. Jadi manusia dituntut untuk percaya kepada Allah karena tahu bahwa Allah itu sudah menyelamatkan kita melalui kasih-Nya. Dan percaya kepada Allah adalah kasih, berarti merespon kasih Allah, dan dengan jalan mengasihi Allah melalui kasih kita terhadap sesama manusia. Cara menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan karena Yesus sudah menyelamatkan kita, itu juga ditunjukkan melalui cara manusia, ya, cara Allah mengasihi manusia, dan harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun kita harus mengasihi sesama manusia. Karena sudah dituliskan di dalam, sudah dinubuatkan dan sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, ya, dan sudah juga tertuang di dalam perjanjian baru, digenapi dalam perjanjian baru, bahwa kalau kita percaya kepada Yesus, kepada Tuhan Allah, maka hiduplah sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan, kita harus ikuti. Nah, itu adalah ajaran menurut kitab suci kalau kita memang percaya bahwa Allah itu kasih, Allah itu penyelamat. Nah, apa yang Tuhan Yesus ajarkan, ya Tuhan mengasihi sama manusia, mengasihi manusia. Begitupun kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana mengikuti tabiat Yesus, dan kita juga harus mengasihi sesama umat manusia. Nah, ini masih tentang Yesus sebagai Tuhan sebagai penyelamat kehidupan praktis. Di sini menyatakan bahwa karena kasih-Nya yang persuasif, ya, itu mendorong kita, ya, untuk selalu percaya kepada Tuhan. Nah, kepercayaan kita kepada Tuhan merupakan jawaban terhadap Allah, ya, di mana kasih Allah tidak bisa lain, ya, kasih Allah kepada Allah melalui kasih kepada sesama dan alam ciptaannya. Kita tidak hanya percaya kepada Allah, ya, tetapi Allah yang hadir dan dekat dengan manusia, atau manusia dapat memasuki hubungan yang intim dengannya dalam Kristus yang diberi nama Immanuel. Artinya gini, karena kasih Allah itu kita diperkenankan hadir untuk, ya, memasuki undangan Tuhan, ya. Kita harus bisa percaya kepada Allah dan kita bisa menjalin hubungan dengan Allah semakin dekat, dengan intim, ya, dengan Allah. Semakin kita dekat dengan Allah, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kasih. Nah, itu menunjukkan bahwa kita sangat-sangat percaya bahwa Allah itu kasih. Ya, kalau kita mengasihi Allah, otomatis kita juga mengasihi manusia sesama dengan kita. Ya, itulah ajaran Tuhan kepada kita. Nah, ini masih berbicara implikasi tentang Allah sebagai penyelamat kehidupan praktis. Yang ketiga, bagian ketiga adalah, ya, memang mengajarkan kita kepada manusia bahwa kita harus percaya kepada Allah. Ya, kita tahu keselamatan merupakan kasih Allah, bukan kasih karya manusia. Keselamatan yang diberikan kepada kita itu adalah karya Allah, bukan usaha manusia, ya. Bukan usaha manusia, tetapi karena kasih Allah, ya. Dan bukan karena hasil karya manusia, ya. Karena dasar keselamatan adalah anugerah. Sebagai umat Nasrani, sebagai pengikut Tuhan, kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan oleh anugerah Allah. Nah, ya, yang berikutnya adalah tentang saluran keselamatan, di mana dinyatakan dalam kitab suci itu menyatakan iman yang akan menyelamatkan kita, ya.
Iman melainkan bahwa selain kita menerima percaya dengan Tuhan Yesus, selain iman akan menyelamatkan, tapi kita harus menerima Yesus, menerima Tuhan, ya, percaya kepada Tuhan karena Tuhan sudah menanggung hukuman dosa kita, ya. Tuhan sudah menanggung hukuman kita, ini berdosa. Manusia itu berdosa. Kita tahu kita sampai hari ini pun masih berdosa. Dosa curiga, dosa emosi, dosa marah, dosa iri, itu adalah bentuk dosa. Ya, dosa itu tidak hanya mencuri, membunuh, tetapi dosa kita merasa iri itu merupakan dosa. Kita merasa sakit hati dosa. Kita marah, kita egois itu semuanya dosa. Ya, tapi Tuhan mencoba memberikan pemahaman kepada manusia untuk selalu mengingatkan untuk tidak emosi, tidak egois, ya, melalui pekabaran Injilnya. Nah, di sini mengingatkan agar kita selalu meminimalis atau kalau bisa terhindar dari dosa. Tetapi kita sudah dijamin keselamatannya oleh Allah melalui Yesus yang sudah mati di kayu salib dan sudah menanggung semua hukuman dosa kita. Nah, bentuk nyatanya keselamatan itu adalah ya bagaimana kita mengubah hidup kita itu selalu diperbaharui, ya. Ya, dosa-dosa kecil yang kita miliki yang masih kita negative thinking, ya, ragu-ragu, itu harus kita minimalis, diubahkan, karena sekali lagi kita sudah diselamatkan oleh iman. Sebaiknya nah kita harus selalu memperbarui kehidupan kita. Nah, itu adalah bukti bahwa kita percaya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Nah, ada beberapa persepsi terkait dengan implikasi kepercayaan kepada Tuhan sebagai penyelamat kehidupan praktis, yaitu yang pertama ekspresi keselamatan. Yang dimaksud dengan ekspresi keselamatan adalah suatu pengalaman penebusan dari hukuman dosa. Penebusan dosa artinya kita sudah ditebus oleh Tuhan, ya, melalui kayu salib. Penebusan dari hidup tanpa makna ke dalam kehidupan yang bermakna. Nah, jadi kalau selama ini kita berdosa, kita mencoba memperbaharui hidup kita lebih bermakna lagi, ya satu tadi meminimalis dosa-dosa yang ya dosa-dosa kecil yang mungkin orang manusia sering bilang dosa kecil, itu diminimalis dan kita memperbaharui hidup, ya. Dan di sini Yesus atau Tuhan itu juga mengajarkan bagaimana kita beribadah kepadanya, ya. Karena kita mampu dan kita sudah percaya diselamatkannya, kita menjadikan diri kita lebih bermakna itu adalah contohnya dengan kita melakukan ibadah. Baik itu ibadah itu bermacam-macam, ya. Ibadah itu juga bisa melalui doa, melalui puji-pujian, ya, atau kita berbuat baik dengan orang itu juga ibadah, ya. Karena dengan kita menyayangi atau mengasihi orang lain itu adalah kita sudah ditegur, kita sudah diingatkan, kasihlah sesamamu, itulah bentuk ibadah kita juga kepada Tuhan, bahwa kita harus serupa, segambar seperti kehidupan Tuhan. Nah, maka kita juga bisa melakukan hal-hal bermakna seperti itu, ya. Jadi kita bisa berdoa, ya, melakukan mengasihi kepada sesama umat manusia, memberikan puji-pujian kepada Sang Bapa Pencipta, kepada Yesus Sang Anak Penyelamat, gitu. Nah, sasarannya bahwa sasaran keselamatan atau manusia itu diselamatkan oleh Tuhan, sehingga fokus manusia itu sasarannya utamanya ya hanya satu, yaitu kepada Allah, ya. Kita menjadikan diri kita lebih bermakna hanya untuk Allah. Nah, dari sini kita tahu bahwa hanya kepada Allah kita akan mampu diselamatkan, hanya kepada Allah kita mampu memiliki kehidupan yang bermakna, ya. Kita harus percaya itu. Nah, kepercayaan kepada Allah itu sangat nyata dalam Roh Kudus, ya. Manusia percaya kepada kuasa Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya kapan saja manusia itu boleh hadir kepada kehadirat Allah, ya. Maksudnya kita boleh datang kepada Tuhan, ya, kapanpun kita memang perlu. Nah, Tuhan tahu, ya. Tuhan tahu kegelisahan kita sebagai manusia, Tuhan tahu juga kegalauan kita sebagai manusia, tetapi Tuhan selalu membuka, selalu mengembangkan tangannya untuk menyambut kita kapan saja, ya, sekali lagi tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah, kita pernah dengar orang dibilang mendapatkan hidayah, itu salah satunya kapan saja kita bisa sadar dan kapan saja kita akan percaya kepada Tuhan, ya. Itu tidak
Tidak harus malam, tidak harus pagi, tapi kapanpun kita sadar kita menerima pembaharuan dari Roh Kudus, itulah saatnya kita benar-benar percaya kepada Allah. Nah, sehingga pada saat kita menerima kepercayaan kepada Allah, ya, disitulah kita tahu bahwa manusia itu sudah melakukan pembaharuan. Contoh pembaharuan yang real, yang nyata terlihat itu adalah pada saat seseorang umat Nasrani itu dibaptis. Dibaptis itu artinya kita sudah percaya, kita sudah benar-benar menerima Tuhan kita, mempercayai Allah sebagai penyelamat kita, dan juga sudah siap menerima pembaharuan dalam Roh Kudus. Yang berikutnya, pembaharuan itu dapat mencakup iman. Jadi pembaharuan iman dan atau kepercayaan seseorang, misalnya dari tidak percaya menjadi percaya kepada Allah yang Maha Kasih. Sekali lagi, dalam bentuk nyatanya adalah proses baptis. Pada saat kita menerima Tuhan dengan sepenuh hati kita percaya dengan sepenuh hati kita, disitulah kita mulai percaya kepada Tuhan, dan itulah proses pembaharuan sudah terbentuk pada diri manusia. Sekali lagi yang kedua, kuasa Allah melalui Roh Kudus juga dapat memperbaharui orientasi nilai dan sikap hidup etis seseorang. Sebagai contoh, dari kecenderungan hidup yang menuruti keinginan daging menuju kepada kecenderungan hidup yang menuruti Roh Kudus. Itu adalah contoh orang yang jatuh ke dalam dosa, dosa dikuburkan, kita bangkit dan menerima hidup baru, itu adalah meninggalkan dunia daging dan dipenuhi Roh Kudus. Bukan berarti tidak orang kehidupan daging itu bukan berarti kita makan daging, tidak, tetapi kehidupan duniawi ya, yang kita tidak mengenal Tuhan, kita lebih mementingkan duniawi, nah itu disebut keinginan daging. Oke. Nah, akhirnya manusia akan percaya, dan disitulah kita melihat pembaharuan yang terjadi pada diri manusia. Bisa dilihat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang ketiga adalah kuasa Allah yang bekerja melalui Roh Kudus dapat membawa pembaharuan di dalam kehidupan persekutuan orang-orang percaya, sehingga mereka dituntun kepada kebenaran, ya, dan dimungkinkan untuk tekun dan setia mengemban tugas panggilannya di dunia ini untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Jadi ini bisa dilihat juga di dalam Yohanes 16 pasal 1 dan ayat-ayat yang lainnya. Ya, yang keempat, kepercayaan kepada Allah, kepada karya Allah di dalam buku Roh Kudus yang akan memperbaharui segala sesuatu kelak, memberi dasar kepada kehidupan yang berpengharapan bagi orang-orang percaya. Pengharapan akan menyempurnakan. Jadi bagi setiap orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan, itu akan menerima janji-janji Allah, ya. Kita akan melihat manusia yang awalnya pasif, awalnya hidup dalam dunia daging, itu akan berubah dan bertekun dalam menerima Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kepercayaan kepada Allah, ya, ini adalah bila kita percaya kepada Allah sebagai manusia, tentunya ini akan membantu menantang orang-orang percaya untuk menjalani hidupnya sebagai respon kepada kerajaan Allah. Karena kalau hidup dalam Tuhan itu biasanya akan mengalami banyak tantangan, banyak pencobaan, atau banyak sekali rintangannya, tetapi ini akan membantu kita untuk bisa menjalani hidup menuju kepada kerajaan Allah. Ya. Respon kita kepada Allah yaitu menuntun kita kepada kerajaan Allah dengan lebih mempercayai keberadaan Allah sebagai pembaharu. Nah, kita masuk kepada ibadah. Ibadah sebagai bukti bahwa kita percaya kepada Allah, bukti bahwa Allah itu ada, bukti bahwa Allah itu adalah penyelamat, dan bukti Allah itu adalah pembaharu, itu diwujudkan dalam bentuk kita, ya, percaya kepada Tuhan melalui ibadah, melalui doa-doa, melalui puji-pujian. Nah, bagaimanakah sikap yang harus kita lakukan sebagai tanggung jawab moral kita sebagai umat yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah percaya kepada Allah sesuai dengan ajaran di kitab suci, itu apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita melihat fenomena agama, ya, kalau kita lihat di sini bahwa
fenomena agama itu dinilai atau diukur dari ibadah. Kebanyakan formalitas penganut agama tertentu, misalnya kita sebagai penganut Nasrani, itu dilihat dari formalitas kita secara agama, yaitu melalui ibadah atau ritual keagamaan. Apakah itu saat ini menjadi hal yang benar? Nah, karena kalau kita lihat dalam kondisi saat ini, ibadah di gereja itu sudah dibatasi. Akhirnya ibadah itu bisa dilakukan di rumah atau dimanapun. Tetapi ibadah itu tadi sudah ditekankan di penjelasan sebelumnya, ibadah itu bisa melalui doa, bisa melalui puji-pujian, bisa melalui aktivitas kita dengan sesama manusia, itu adalah ibadah. Jadi yang dimaksud ibadah itu bukan ibadah yang kita duduk manis di gereja seperti itu, berdoa datang ke gereja, karena kondisi saat ini tidak memungkinkan. Ya, kita bisa beribadah, berbuat baik, doa, memohon kepada Tuhan, puji-pujian dan sebagainya, itu sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Di mana kita berdoa? Apakah berdoa atau melakukan puji-pujian harus dilihat orang? Tidak juga, karena Tuhan membaca hati kita pada saat kita serius berdoa kepadanya, pada saat kita benar-benar tulus datang kepada Tuhan, itulah saatnya kita tanggung jawab kita sebagai umat manusia sedang melakukan ibadah. Nah, sikap Anda mengemukakan argumen Anda yang menunjukkan bahwa agama tidak memadai bila hanya diukur dari ritual agama. Anda sebagai orang percaya terhadap kecenderungan pemisah kedua hal ini. Bagaimana pemahaman Anda? Jadi saya jelaskan bahwa sebetulnya yang tadi disampaikan bahwa ibadah itu bukan secara simbolis harus datang ke gereja, tetapi bentuk konkret ibadah kita adalah hubungan intim kita dengan Tuhan pada saat kita melakukan doa, pada saat kita melakukan puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan, itulah namanya ibadah. Ya, jadi tidak harus, sekali lagi, tidak harus yang datang di gereja, karena banyak orang yang keterbatasan, yang tidak bisa ke gereja, ya Kak. Terlebih pada saat kondisi saat ini, ibadah itu sekali lagi bukan identik karena kita rajin ke gereja, bukan. Tapi hubungan atau intensitas kita berdoa, kita memuji, kita menyembah, ya, kita berkomunikasi dengan Tuhan, ataupun bentuk ibadah yang lainnya, yaitu kita mengasihi sesama kita, itu adalah bentuk ibadah sebagai sikap dan tanggung jawab kita moral sebagai pengikut atau bukti kepercayaan kita kepada Tuhan. Oke, kepercayaan kepada Allah dalam pengalaman keberagaman. Pengalaman keberagaman, atau kita tahu kita memiliki relasi, memiliki saudara, teman yang berbeda-beda dengan keberagaman agama yang berbeda-beda. Nah, itu adalah suatu yang sangat pribadi. Sekali lagi, kita tidak boleh menganggap diri kita betul. Kita tidak boleh menganggap diri kita yang paling benar. Tetapi kita harus tahu bahwa kita memang menyadari saat ini memang kita hidup dalam kondisi keberagaman, ya. Meskipun praktek keberagaman itu bisa ya agak bersifat komunal, akan tetapi yang dipahami dan dihayati tentang Allah adalah Tritunggal tadi. Allah itu ya Allah Sang Pencipta, Penyelamat, Roh Kudus, ya, Allah Penyelamat, dan Allah yang Tritunggal itu yang lebih dikenal bahwa Allah itu ya itu tadi, kita percaya kepada Allah Sang Pencipta, kepada Allah yang Penyelamat, dan Allah Roh Kudus. Nah, ini. Oke, baik, demikianlah materi pertemuan kita pada hari ini untuk materi pertemuan kedua dan ketiga. Ya, untuk selanjutnya tugas pertemuan ketiga ini adalah merujuk kepada materi di bab 2 di buku pada buku modul pendidikan agama. Silakan Anda semua untuk membuat summary untuk bab 3 manusia menurut ajaran Kristen. Kalau hari ini kita sudah belajar tentang Allah menurut ajaran atau menurut Alkitab, ya, menurut ajaran Kristen. Ya, tugas Anda adalah membuat summary tentang manusia menurut ajaran Kristen. Nah, summary ini akan dipresentasikan secara random, ya, di pertemuan keempat. Untuk itu, silakan mengerjakan dengan sebaik-baiknya, 2-3 halaman saja maksimal, dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Semoga Tuhan memberkati. Shalom, dan kita bertemu di pertemuan berikutnya.